Alhamdulillah sudah bagus tadi. Nah, nanti ada tayangan ya di sela-sela ini, waktu kita 1 jam mungkin kita bagi waktu ya untuk Bunda ini dengan pembukaan kita 30 menit ya, mungkin ini ada 24 menitan untuk tayang untuk menjelaskan. Untuk kalian nanti pun sama 20 menit ya. Nah, yang 10 menitnya untuk tanya jawab. Baik, untuk menghemat waktu izin share ya, ada materi ini mungkin di awal itu cukup lumayan ya materinya karena memang di konsep. Nggak tahu nih, kalian sekarang membahas yang kelompok 1 membahas apa? Hakikat? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke ya. Nah, ini sekilas aja supaya kita sharing juga ya. Kita coba sharekan. Ini materinya. Oke. Ya, ini adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan ya. Kita menyusun tim dosen ya, dibagi habis gitu ya, semua kebagian. Baik, ini ya mungkin ke sana sih. Kenapa bisa ke sana ya? Kok bisa ke sana? Loncat-loncat ya. Oke. Ya. Nah, kita tahu apa sih sebetulnya pendidikan kewarganegaraan ini ya. Nah, ini Bunda lihat atau mungkin sebelum ke sini ada yang tahu apa sih pendidikan kewarganegaraan ini? Ini ada 2 konsep ya. Kalau hakikat itu adalah hakiki ya. Nah, hakikat itu adalah arti yang sebenarnya. Contohnya adalah manusia. Pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang sempurna katanya. Tapi makhluk juga yang mungkin tidak luput dari kekurangan juga ya. Paling sempurna di antara makhluk yang lain. Tetapi kita juga istilahnya adalah pasti ada kekurangannya. Kesempurnaan ini adalah mungkin ada kelebihan dari makhluk yang lain. Nah, sebetulnya apa sih pendidikan kewarganegaraan ini? Ini pendidikan kewarganegaraan ini mungkin ada konsepnya ada 2. Apa itu pendidikan dan apa itu kewarganegaraan? Sehingga di sini muncul ya. Apa ya? Ya. Nah ini, kenapa kita perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Ya, di sini bahwa di dalam pendidikan nasional ini ada salah satu fungsi umum yang mungkin ya, di antaranya adalah mengembangkan kemampuan watak ya. Apa itu watak ya? Karakter ya, sifat yang ada di dalam diri manusia ya. Di sini adalah fungsinya mengembangkan ya kemampuan sebagai manusia dalam membentuk watak dan peradaban bangsa yang di sini adalah salah satu tujuannya ya, ini pendidikan nasional ini adalah tujuan pendidikan nasional ya, fungsi pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik. Agar apa ya? Agar nah ini ya, menjadi generasi yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya, berakhlak mulia, berakhlakul karimah ya. Nah, di sini yang berakhlak karimah dan sehat ya, baik jasmani maupun rohaninya, yang cakap, yang kreatif, yang inovatif, dan yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah sebagai warga negara demokrasi ya, karena kita adalah dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, beranjak dari fungsi ini, maka muncul kenapa kita perlu tahu bagaimana konsep dan sejarah pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dan Jepang ya. Nah, sehingga harus tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana perjuangan generasi yang sebelum kita, para pahlawan yang berjuang membela bangsa dan negara, sehingga kalau misalnya tidak diperjuangkan mungkin sampai saat ini kita masih dijajah. Baik, lanjut ya. Ini masih konsep dasar dan sejarah. Kita lanjut ke sini ya. Nah, tujuan tadi adalah fungsi, sekarang tujuan. Tujuan pendidikan yang akan dicapai apa ya? Ini menjadi dasar bagi setiap individu untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik. Dan baik itu tujuannya adalah mungkin ada ditinjau secara agama, secara norma, ya, ada yang secara hukum, ada yang secara mungkin moral, sikap dan yang lainnya. Nah, tujuan pendidikan adalah menyangkut semuanya, ya, yaitu membentuk manusia yang baik, yang bermasyarakat, warga negara yang tadi, ya, baik moral, sikap, perilaku. Nah, gunanya apa? Untuk memenuhi kesejahteraan dirinya maupun kesejahteraan bangsa dan negara. Nah, tujuan pendidikan ini akan menurunkan, nah ini, ya, apa sih konsep dasar pendidikan warga negara ini? Ya, nah, pendidikan kewarganegaraan ini adalah mungkin, ini ada yang masih sibuk ya, ini ada, ya, oke, sebentar belum cek, ini ada berapa orang ya. Nah, yang belum datang, silakan melanjutkan karena nanti kita akan ke diskusi ya. Nah, jadi
Bunda mengeserkan teori-teori atau mungkin konsep dasar ya, konsep dasar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini dibentuk dari dua kata. Ya, ada mungkin kalau orang bahasa Indonesia menyebutnya adalah etimologi, ya, asal usul katanya dari dua kata, apa itu pendidikan dan kewarganegaraan, ya. Nah, kewarganegaraan sebetulnya bukan bahasa kita ya, bahasa dari bahasa bahasa Belanda ya. Nah, karena kita mungkin dijajah selama 350 tahun, sehingga warga negara ini sudah istilahnya mungkin ditularkan dari orang Belanda kepada kita, sehingga seolah-olah kata warga negara ini adalah kata-kata bahasa Indonesia, padahal ada dari bahasa Belanda. Nah, di sini mempunyai istilah sudah dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Ya, pendidikan itu sendiri mungkin antara usaha sadar ya dan sebagainya, nanti kita bahas di bawah ya. Nah, arti pendidikan dan arti kewarganegaraan di sini ya, jadi asalnya digabung pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha mungkin berdasarkan nanti sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas ya, tahun 2003 nomor 20 tahun 2015 nanti kita bahas. Baik, ya ini konsepnya pendidikan menurut Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya, walaupun sudah lama 2003 tapi kita ini masih berlaku ya, karena undang-undang Sisdiknas itu baru 2 kali perubahan. Yang pertama nomor 89 tahun nomor 2. Yang pertama nomor 2 tahun 1989, kemudian direvisi, disempurnakan, muncul itu adalah nomor 20 tahun 2003. Nah, ini adalah pengertian pendidikan yang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Apa itu pendidikan secara konsep menurut undang-undang tersebut? Baik, kita tutup sedikit ya, Yan. Oke, ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah pengertian pendidikan menurut Sisdiknas. Apa Sisdiknas? Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2000 berapa tadi? 2003 ya. Nah, jadi berlandaskan dari sini, ini kenapa muncul pendidikan atau kewarganegaraan, walaupun sejarahnya mungkin tidak tiba-tiba langsung pendidikan nasional ya, atau pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, ada namanya dulu anak PMP ya, nanti kita bahas ya. Baik. Nah, ini adalah tadi membentuk atau sebagai usaha sadar. Kenapa dikatakan usaha sadar? Ketika yang Bunda teteh ya Kang masuk ke IKIP Siliwangi, apakah Angga sama tanpa sengaja masuk ke kuliah? Tidak seperti itu pendidikan itu. Direncanakan, sadar betul dari mulai daftarnya, ya mungkin ikut seleksi, ya. Nah setelah daftar ikut seleksi tidak langsung tiba-tiba masuk selonong boy, gitu ya. Nah di sini bahwa rencana untuk apa? Ini mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar apa? Agar di sini siswa peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya. Kenapa aktif mengembangkan potensi dirinya? Karena apa? Karena kita sadar betul untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemampuan apa? Sebentar Bapak, saya lagi ngajar ya. Coba yang ngajar lagi. Ray, lagi ngajar Bapak? Sebentar. Ya. Oke, lanjut. Ya, besok. Nah, di sini ya, akang-akang teteh ini, coba dilihat. Ini ada yang harus digarisbawahi. Kenapa namanya pendidikan kewarganegaraan? Di sini ada memiliki, supaya kita memiliki apa? Ada kekuatan, memiliki spiritual atau spirit ya, namanya ya, spiritual keagamaan, kekuatan atau mungkin kemampuan dalam keagamaan, ya. Ada pengandalan diri, ada kepribadian di sini, dan ada kecerdasan, akhlak mulia termasuk kecerdasan dan yang lainnya. Baik, ini adalah pengertian pendidikan. Lanjut ya, satu ya. Nah, apa itu warga negara? Tadi Bunda menjelaskan, warga negara itu adalah istilah dari bahasa Belanda ya, mungkin kita akan lihat ya. Dari leder ya di sini ya. Nah, leder bukan leder sih, di sini adalah apa itu warga negara? Ya, yaitu adalah anggota atau sekelompok orang, sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah tertentu
atau di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oke, ini adalah sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sekelompok manusia ya, yang tinggal hidup di wilayah tertentu ya, di wilayah yang memiliki hukum tertentu dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, contohnya seperti apa? Memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Nah, itu adalah tadi ya. Contoh ya, mungkin ada yang istilahnya masuk ke IKIP Siliwangi ya. Tinggalnya di mana? Betul tinggalnya, tapi pada saat kuliah mau Yanda Lukman asalnya dari Tasik, mau misalnya Yanda Mahda, misalnya si Kang Mahda datangnya apa misalnya dari apa Cikalong ya. Nah, Kang Ilham misalnya dari mana? Ketika ada nanti sebenarnya luring ya, bulan Juli kemungkinan kita sudah mulai dari ya, luring ya, sudah mulai kuliah. Ketika masuk menjadi keluarga besar, IKIP Siliwangi mau dari mana? Kuliah IKIP Siliwangi. Nah, karena kita sedang pandemi aja, ya, Bapak misalnya kuliah di masing-masing, tapi tetap terikat oleh aturan, ya, yaitu adalah sekelompok orang, sekelompok anggota masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, ya, nah di wilayah hukum tertentu dan memiliki hak dan kewajiban yang sama yang sudah ditentukan. Baik, ini, ya, ini tujuannya untuk apa sih, ya? Kenapa akang-akang teteh harus mengontrak pendidikan kewarganegaraan, dan ini termasuknya adalah MKWU. Semua orang, baik yang mungkin S1, mungkin dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, yang mungkin ini nanti sejarahnya ya ada sedikit ini, itu tidak tiba-tiba jadi pendidikan kewarganegaraan, tapi adanya mungkin dulu pada pendidikan moral Pancasila. Ya, zaman saya belum ada PKN, ya, sampai level SMU, SMA, mungkin sekarang belum ada PKN, tapi namanya masih. Nah, tahun 1990 itu masih dalam nama yaitu adalah PMP. Ya, nah, setelah 98 ke sini muncullah yang namanya PKN, gitu ya. Bahkan dulu ada pendidikan Pancasila, gitu ya. Oke, ini tujuannya, ya, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik, untuk warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, rasa persatuan. Ya, akan teteh-teteh nanti akan ditayangkan oleh Bunda sedikit, mudah-mudahan tidak lama waktunya ya, mengenai bagaimana sih rasanya seandainya kita tidak memiliki kewarganegaraan ya. Nah, itu ya. Bersyukurlah untuk kita dilahirkan di sini dan memiliki kewarganegaraan. Baik, ini adalah tujuannya. Selanjutnya ini secara lengkap apa sih hakikatnya pendidikan kewarganegaraan? Ini ada beberapa arti ya, boleh nanti dibaca ya. Di sini pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang di sini memiliki atau memerinci atau berisi adanya demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan ya, adanya pengaruh-pengaruh positif ya, adanya pendidikan sekolah, adanya masyarakat, dan ini adanya proses untuk melatih para siswa untuk di sini adalah bersifat analitis, ya, bersikap demokratis dan mempersiapkan diri menjadi anak-anak bangsa, menjadi anak yang bertanggung jawab, yang demokratis dan yang tadi taat kepada dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini secara umum, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses penyiapan generasi pada masa yang akan datang. Ya. Generasi muda yang pada masa akan datang ini untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Warga negara yang bagaimana? Yang bertanggung jawab di sini ada yang belajar dan mau menyiapkan diri sebagai warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, yang disiplin, ya, yang tadi merasa terpanggil untuk membela bangsa dan negara. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu usaha, ya, yang membekali semua peserta didik, ya, nah dengan pengetahuan, ya, dengan kemampuan dasar, ya, di sini yang berkenaan dengan hubungan antara negara dengan warga negara, ya, Anda warga negara dengan hukum dan dapat diandalkan oleh bangsa untuk membela bangsa dan negara, ya. Nah, di sini jadi betul-betul tadi rasa cinta tanah airnya, ya, berani membela bangsa dan negaranya. Mungkin sejarahnya akan kita jelaskan atau kita kilas sedikit di bawah. Ini mungkin, ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini juga ada yang mengartikan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah dididik tingkat, ya. Pendidikan kewarganegaraan disingkat PKN, ya. Ini merupakan belajar tentang keindonesiaan, katanya, ya. Belajar menjadi orang-orang atau masyarakat yang berkepribadian Indonesia, nah, ya, ini hakikatnya, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadi orang yang
keindonesiaan, berkepribadian, berwatak, bersikap, bersifat, berkarakter, ya. Nah, di sini ya, teteh-teteh, dengan akang, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki karakter, watak, sikap, karakteristik Indonesia, ya. Nah, contoh yang berkarakter Indonesia seperti apa? Kepribadiannya. Kita misalnya ada budaya malu, gitu ya. Nah, sopan santun, ya. Orang sudah itu sopan santun, ramah tamah, ya, mencintai tanah air bangsa, berani membela bangsa dan negara, bertanggung jawab. Nah, di sini perlu memahami yang nama tentang karakter yang ada di Indonesia, kepribadian Indonesia seperti apa, ya. Nah, sopan santun, tata krama, ya, tadi berani membela bangsa dan negara, atau rasa cinta air kita tanah air kepada bangsa Indonesia. Baik, ini sekilas saja, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab, ya. Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh teteh-teteh dan AA atau kang-kang, termasuk mungkin bapak-bapak, ya. Nanti ini sebagai ini. Mengapa kita perlu mempelajari pendidikan dan kewarganegaraan? Oke, ya. Saya ingin bertanya, ingin bertanya siapa yang mau menjawab, ya, boleh di sini, ya. Mengapa sih kita perlu mempelajari pendidikan dan kewarganegaraan? Tadi konsep sekilas dan sejarah, mungkin di bawah akan kita bahas, ya. Tahu alasannya? Ada yang mau berani menjawab? Oke, kita stop dulu. Benar lihat udah berapa orang gabung? Ya, 17 orang. Dari kemarin kita 17 ya, belum bertambah. Ada kabar dari teman-teman yang lain yang belum bergabung? Kang Asep Firmansyah, Kang Asep Wahyudin, ya. Pak Iwan, mangga. Ya, mengapa Pak? Kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan, ya. Termasuk Bapak Sofyan. Oke, mangga, silakan yang mau menjawab. Silakan Pak, punya pendapat? Halo? Ya, mangga silakan Bapak. Oh, siap Bu. Mengapa kita perlu mempelajari mengenai pendidikan kewarganegaraan itu? Ya. Salah satunya mungkin karena kita sebagai warga negara Indonesia, itu baik di atas, ya sekarang sudah terbukti di atas tanahnya, itu secara hukum juga kita warga negara, sehingga kita harus mengetahui pola-pola hidup sebagai warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita hidup di Indonesia tapi kehidupan kita cerminnya orang luar, Bu. Oke, good, 100 untuk Pak Iwan. Ya, makasih Pak Iwan. Lanjut, ada lagi satu lagi jawaban? Mengapa sih selain kita harus mengetahui harus memiliki karakter, sifat, dan mungkin karena kita sebagai orang yang tadi, betul Bapak, misalnya kita tinggal di Indonesia, jangan sampai kita memiliki watak karakter yang mungkin seperti orang luar. Ya, nah karena apa? Ini adalah hak yang tidak, atau mungkin ini adalah akan mengikat, akan menjadi tadi dibebankan menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Ada lagi yang mau jawab? Kalau tidak ada, kita lanjut satu pertanyaan lagi yang harus bapak-bapak, ibu-ibu jawab, ya. Oke. Ya. Yang kedua di sini, mengapa pendidikan kewarganegaraan harus ditempuh oleh sarjana profesional? Ya, sementara kita tahu PKN itu muncul ya di tahun 2006 ya, dan mungkin mulai berlakukan tahun 2010 ada PKN. 2006 sudah merawat, sudah berubah ke pendidikan kewarganegaraan. Ya, nah sebelumnya tahun 60, tahun 80, tahun 90 masih pendidikan moral Pancasila atau PMP. Baik, mengapa sih semua sarjana harus menempuh pendidikan kewarganegaraan? Kita tahu sarjana itu sudah sebagai tenaga profesional. Ibu bapak mungkin sudah punya jabatan, sudah punya pekerjaan, ya, apalagi mungkin tadi ada yang di daerah yang mungkin calon-calon kepala desa, ya, atau mungkin juga ada yang mungkin menjadi kecamatan, ya, atau mungkin yang lain. Kenapa sih ibu bapak harus sebagai profesional harus ini ada mengontak atau harus memiliki atau harus menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Ada menjawab perwakilan satu orang? Saya Bu, boleh Bu? Ya, mangga Pak Lukman, silakan. Sarjana yaitu mungkin kita sebagai mahasiswa calon sarjana itu diharapkan menjadi agent of change atau agen perubahan di masa yang akan datang dan sekarang gitu. Nah, daripada itu kita harus memiliki nilai-nilai
kecintaan terhadap Indonesia dan hal tersebut diwujudkan dalam proses pendidikan kewarganegaraan. Kita juga kadang-kadang ada yang diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah di luar negeri. Bagaimana rasa cinta kita terhadap tanah air kita harus tetap ditanamkan. Banyak orang-orang yang sudah sukses di luar negeri yang sulit untuk kembali lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena mungkin sedikit kurang rasa cinta mereka, atau mungkin mereka juga kurang bisa diperhatikan oleh bangsa dan negara sehingga mereka memilih di sana gitu, mengabdikan diri di sana. Nah, hal tersebut mungkin harus bisa mulai dibentuk dari sekarang gitu. Oke, jawaban yang bagus. 100 buat Dian dan Lukman ya. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita membahas saya tayangkan, kita tahu apa itu profesional. Profesi ya, jabatan, pekerjaan ya yang terikat, pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian. Ya, sebagai calon guru, Bapak Ibu sebagai calon pemimpin, apakah sebagai kepala desa, ya, Ibu Kades, atau mungkin Bapak Lurah atau Ibu Lurah, ya, ini yang memiliki pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian. Ya, kenapa harus tadi betul? Ya, ketika Ibu Bapak diberikan jabatan, ya, jadi terserah jabatannya itu seperti apa, tetapi tetap kita masih rasa kita tanah air, ya, dengan segala kecerdasan, segala kemampuannya, segala keterampilan yang dimiliki. Tadi jangan sampai lupa, ya, lupa bahwa kita itu adalah tadi dari Indonesia loh, gitu. Apalagi tadi misalnya betul kata Yana Lukman, apakah dia dapat beasiswa dari negara mana gitu, kuliah di sana, ya, ketika misalnya harus balik lagi ke Indonesia, apalagi mungkin tadi dibiayai dengan atas dasar diizinkan oleh negara Indonesia. Jangan lupa dong, ya, dengan sejenis atau segudang ilmu, keterampilan dan termasuk jabatan yang mau ditawarkan, ketika harus balik ke Indonesia, baliklah gitu ya tadi. Karena di sini profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian. Apa keahliannya? Ya, keahlian Ibu Bapak ketika mungkin sebagai pimpinan daerah, ya, tadi bagaimana keahlian itu, tapi dilatar belakangi. Ya tadi masih tetap mencintai, ya, mencintai yang namanya Indonesia. Yang kedua, masih memiliki karakter, watak pribadi Indonesia. Ya, oke, ya. Di sini akan kita bahas, Ibu Bapak, ya. Ini, ya. Undang-undang landasannya, kenapa Ibu Bapak harus tadi menempuh atau mungkin harus menempuh perkuliahan atau mungkin mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan. Ini landasannya. Bahwa para sarjana itu adalah jenjang pendidikan akademik, Ibu Bapak. Di sini, ya, harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, termasuk penalaran ilmiah. Lulusan sarjana ini, Ibu Bapak, yang mungkin sudah diberikan dibekali ilmu-ilmu, apakah terlepas ilmunya yang diperoleh dari mungkin perkuliahan di dalam negeri ataupun di luar negeri, tapi tetap di sini memiliki tadi, ya, selain misalnya dia mempunyai keahlian menciptakan lapangan kerja, tetapi tetap harus memiliki karakter, watak, kepribadian, dan intinya harus tetap mencintai bangsa Indonesia. Itu. Terlepas dia sebagai profesi apakah S1, S2, S3, ya, lulusan dari mana, mau di dalam atau di luar, tapi tetap dengan segenap untuk mengawal segala pengetahuan dan keterampilannya untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, tapi masih bercirikan, masih memiliki watak, karakter, ya, termasuk mungkin dari hak dan kewajiban, termasuk demokrasi yang ada di Indonesia, ya. Nah, ini yang mungkin harus kenapa masih belajar pendidikan kewarganegaraan. Katanya Pak Iwan, saya mau cinta ke Indonesia, melaporkan kemana-mana, pindah kemana-mana, ya, saking cintanya gitu. Saya mah nggak mau, ya. Orang Sunda mah kumpul ngariung, bangkok ngaronyoknya, Pak Iwan, ya. Pokoknya tuang cicing Indonesia, nah gitu ya. Apalagi zaman pandemi ini ya. Nah, ini saking cintanya ya ini ya. Oke, lanjut. Oke, ini pendidikan kewarganegaraan benar-benar Bapak-Bapak salah satu mata kuliah, ya. Ini hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, ya. Nah, sehingga Indonesia mempunyai generasi muda yang bertanggung jawab, ya. Di sini yang tidak lain tujuannya adalah memiliki generasi muda yang mempunyai pemikiran yang kritis, demokratis, ya, tetapi di sana dapat diandalkan baik oleh bangsa maupun negara. Jadi saya tidak mencibir kepada orang-orang yang tadi kata Yana Lukman sudah kuliah di luar negeri, ditawarkan dengan mungkin sejenis atau beberapa jabatan dan gaji yang besar di sana. Nah, sementara ada kasus
di Indonesia itu tidak dihargai, ya. Ibu bapak saya sudah pernah bercerita mungkin ya, banyak warga negara Indonesia yang sukses di luar negeri. Karena di luar negeri itu sangat menghargai yang namanya guru, ibu bapak. Guru itu sangat dihargai ya. Nanti ada yang di Jepang, termasuk mungkin sekarang ya ini dibuka sebesar-besarnya nih. Ini agak ketakutannya. Ya, dari Jepang, dari Kuwait, ya termasuk dari Amerika pun ini menerima calon guru dari Indonesia, baik yang non PNS maupun yang PNS dengan beberapa syarat, ibu bapak ya, beberapa syarat diizinkan oleh negara Indonesia. Saya agak ketakutan ya, takutnya orang-orang yang pintar yang ada di Indonesia yang cerdas, ya, nah diizinkan karena mungkin merasa tidak dihargai di negara kita, akhirnya mungkin banyak pergi ke luar negeri. Sekarang sudah kejadian ibu bapak. Saya ingat betul ketika saya kuliah tahun 92-93, ya, satu kelas saya itu ada 3 orang yang dari Malaysia, ya, ada 1 orang yang dari Thailand, ya, termasuk dosennya juga, ya, di sana, ya. Akhirnya apa yang terjadi, ya, pada waktu itu semua berbondong-bondong untuk ikut kuliah di Indonesia, ada yang ke UPI, ada yang ke ITB dan ke yang lainnya, ya. Sekarang berbalik, kita kurang dihargai, terbalik, ya. Ini bahkan saya ketemu 3 tahun yang lalu ketika ke Malaysia. Ada seorang warga negara Indonesia yang sudah berubah menjadi warga negara Malaysia, ya, dengan jaminan, ya, diberikan rumah, ya, diberikan juga mungkin istilahnya kendaraan, ya, kehidupannya, bayar telepon dan sebagainya sudah ditanggung oleh lembaga tersebut dengan gaji pada waktu itu, ya, tahun 2014 gitu ya, kalau tidak salah, itu dia mengakui gajinya sudah 20 juta, ya. Ketika ditanya Pak, kenapa, apakah ingin gitu ya, misalnya untuk ke Indonesia. Katanya saya sudah kangen banget di Indonesia. Ternyata untuk sudah menjadi warga negara asing, ya, datang ke Indonesia itu sangat sulit, apalagi untuk pindah lagi katanya. Ya, tidak memungkinkan untuk pindah lagi karena kita pun terikat oleh aturan. Ya, pertama dari Malaysia tidak bisa dilepas begitu saja. Ternyata sudah pindah ke WNA, ya, warga negara asing, mau pindah lagi ke Indonesia sangat sulit, gitu. Nah inilah dia sampai kelihatan masih berkaca-kaca gitu ya matanya, walaupun beliau sudah punya jabatan ya sebagai dekan yang ada di salah satu universitas Malaysia. Oke, lanjut Pak, ini ya hakikatnya tadi ya, apa itu pendidikan dan kewarganegaraan, ini mungkin kunci dari kompetensi yang kita bahas hari ini. Di sini pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan, ya, dan melestarikan nilai luhur dan moral, ya, yang berakar pada budaya bangsa sehingga diharapkan menjadi jalan, ya, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan kehidupan sehari-hari, ya. Karena ini adalah kita yang membahasnya mungkin untuk S1 ya, mahasiswa. Ini sehari-hari mahasiswa, baik sebagai individu, ya. Nanti mungkin Ibu Bapak apabila menjadi guru sebagai guru, ya, pendidik atau mungkin pemimpin di sini, dan anggota masyarakat, ya, di sini dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini Ibu Bapak, hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu adalah salah satu program yang diberikan kepada kita sebagai warga negara supaya memiliki nilai-nilai Pancasila, ya, yang mungkin sebagai dasar Pancasila. Untuk apa? Untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur, ya. Ibu Bapak, mungkin saya agak sedih ya, dulu tuh ada pendidikan P4 ya, P4. Pendidikan penghayatan Pancasila. Pedoman pendidikan penghayatan Pancasila ya Pak. Mungkin Pak Iwan pernah mungkin ya, karena kita ini untuk generasi sekarang mungkin agak sama. Apa sih P4TK itu adalah pedoman penghayatan Pancasila. Ya, ini itu diberikan baik dari mulai kita masuk SD, masuk SMP, masuk SMU atau SMK, termasuk masuk perguruan tinggi. Sekarang sudah hilang. Ya. Bahkan ketika ditanya ada yang masih bingung ya. Pancasila sila ketiga aja masih ada yang tidak tahu gitu. Ya, seorang artis ada ya, dia padahal sudah lulus SMA gitu ya. Bahkan mungkin sedang kuliah sampai lupa ya. Dasar apa Pancasila itu sila keberapa gitu, ada berapa sila gitu. Sampai ada yang lupa. Kenapa? Karena ini pendidikan kewarganegaraan mungkin tadi ya tidak mengakar ya, makanya supaya mengakar maka ini ada satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh salah seorang atau tadi profesional atau salah seorang untuk menempuh menjadi seorang sarjana. Ini Bapak sejarahnya, ya ini mungkin merah kedekatan enggak? Ya, tahun 1960-an pendidikan Pancasila ini bukan pendidikan Pancasila, tapi dikenal dengan sipik, ya. Ini 1960. Saya belum lahir ya. Siapa yang sudah lahir tahun 1960 ya di sini. Nah, saya mungkin baru lahir di tahun ini nih. Kurikulum 1975 ya. Pendidikan kewarganegaraan ini dimunculkan dengan nama mata pelajaran. Nah, ini saya mungkin ya, karena saya lahir 74, Bu Bapak ingat ke SD itu tahun ya 81.
ya menerima pelajaran dengan nama PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Baik, ke sini ya sejarahnya nih. Ya, kita geser ya. Oke, kita tutup. Ya. Nah, ini dia. Jadi kurikulum 2013 ya. Ini sudah digodok di tahun 2000-an, tapi kita muncul di tahun 2006 ya. 2008 muncullah namanya pendidikan kewarganegaraan ya. Jenjangnya dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi dengan nama PPKN. Ya. Nah, nanti mungkin ditanya silakan ya dibahas apa bedanya PKN dengan pendidikan moral Pancasila ini ya. Nah, pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan ini ada landasannya Ibu Bapak. Yang pertama landasan historis ya, histori itu sejarah ya. Di sini bahwa kita untuk memperoleh suatu kemerdekaan itu tidak mudah ya. Nah, sehingga harus istilahnya mengorbankan ya jiwa, raga, harta, tahta, bahkan mungkin darah sampai titik darah penghabisan. Nah, sejarah ini disepakati pada waktu Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal berapa Hari Kebangkitan Nasional? Tanggal? Ayo, Ibu Bapak. Kang Mahda, Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? Ayo, Kang. Kang Mahda, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? 20? Nah, jangan-jangan kita PPKN-nya gimana tuh? Ayo, tanggal 20 berapa? Mei. 20 Mei. Awas jangan lupa. Aduh, ya sudah lupa. Ya lupanya ingatnya ulang tahun aja ya, karena dirayakan setiap tahun ya. Hari Kebangkitan Nasional adalah dan tadi diawali, dirintis dengan adanya berdirinya Budi Utomo. Ini sejarah awal. Ini menumbuhkan bagaimana Indonesia bisa sadar akan tadi ya, bela negaranya. Ya, sadar akan bahwa kita itu terpanggil mempunyai kewajiban untuk membela bangsa dan negara. Ya, nah ini dimunculkan juga dengan sejarah-sejarah awal di mana pada waktu itu sudah muncul organisasi-organisasi pemuda bangsa dari mulai mungkin Muhammadiyah, Indonesia Party, PSI, dan muncul juga di sini ada PKI, NU dan sebagainya. Tiada lain organisasi-organisasi itu adalah organisasi yang merasa terpanggil ya. Saya itu adalah perlu membela bangsa dan negara, ya. Walaupun terlepas nanti ini ada penyimpangan ya untuk organisasi ini. Oke, ini secara politis itu ya, secara historis. Secara politis ya, pendidikan kewarganegaraan ini sudah digali, didokumentasikan dalam kurikulum. Terus Ibu Bapak mau nggak kuliah PPKN? Tapi di sananya ini mah biar boleh tidak wajib. Saya yakin ya Pak Lukman, ya Kang Mahda tidak akan mengontraknya. Ya, kalau misalnya dari IPIP tidak ditawarkan tidak wajib. Ah nggak apa-apa lah, tidak wajib nggak usah diambil. Karena wajib dicantumkan di dalam kurikulum. Kalau kita mungkin di perguruan tinggi akademik, ya Ibu Bapak tidak bisa sidang sebelum mengontrak pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, ini muncul mulai dalam kurikulum di 1957 bahwa yang namanya tadi pendidikan moral Pancasila atau PMP itu dimasukkan ke kurikulum. Ya, lalu pada tahun 1972 di sini ya, itu Prof. Somantri ya mengumumkakan ya istilahnya di sini dimunculkan itu adalah istilahnya ada kewarganegaraan, ada sipik. Nah, kewarganegaraan itu muncul dari 1968. Asalnya ada pendidikan moral Pancasila. Jadi kewarganegaraan ini muncul dari mulai tahun 1957, tetapi baru diketokkan, ya, diresmikan 1968. Namanya pendidikan kewarganegaraan negara, ya. Nah, sementara pada waktu Orde Lama ini, ya, di tahun 1957, mata pelajaran PKN ini bukan ini, ya, bukan cara untuk memperoleh kewarganegaraan, bukan di sini ada. Di sini hanya berupa tadi memberikan semangat, memberikan satu pengalaman, pengetahuan kepada anak bangsa, generasi muda, supaya tadi berani membela bangsa dan negara dan tahu hak dan kewajibannya, ya dulu itu ya. Nah, karena kita masih butuh perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tahun 1961 masih sipik. Nah, hingga muncul pendidikan kewarganegaraan itu tahun 2000-an, sehingga diketok palu bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan atau wajib diterima oleh semua generasi muda dari mulai pendidikan dasar, ya, menengah, ke atas sampai perguruan tinggi. Ini ada secara politis, ya, memberikan dasar untuk tadi, ya, diantaranya memahami betul saya sebagai warga negara Indonesia. Baik,
Itu secara politis. Nah, ini politis masih ya. Nah, secara politis pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal ya di dalam kurikulum ini. Selanjutnya ini adalah yuridis. Apa yuridis? Ya, pendidikan kewarganegaraan ini, pendidikan moral Pancasila tadi awalnya ya, ini baru muncul di TAP MPR. Ya, nah karena mungkin harus ada yuridis itu, ada yuridis itu adalah hukum ya. Nah, secara resmi bahwa yang namanya pendidikan moral Pancasila, ya dulu kan pendidikan kewarganegaraan sampai tahun 68 masih PMP. Setelah 68 baru ada dikenal baru kewarganegaraan, tapi belum bernama PKN. Ya. Nah, ini diresmikan dalam TAP MPR nomor 4 awal sekali itu 1973. Lalu ada dari garis-garis besar hubungan haluan negara atau GBHN ya. Untuk anak-anak muda nih, kita Kang Mahda gitu ya. Nah, itu yang lainnya mungkin pernah melihat GBHN ya. Nah, ini garis-garis besar haluan negara itu meresmikan ya secara legal mengenai apa bahwa pendidikan moral Pancasila itu sudah wajib dan ada dasar hukumnya. Baik ya ini. Nah, lupa ini ya. Baik, pendekatannya ya. Bagaimana pembelajaran PKN itu seperti apa? Nah, Ibu Bapak ini yang mungkin nanti akan dibahas ya. Nah, pembelajarannya di sini harus ada korelasi. Jadi bukan hanya menghafal sila-sila Pancasila saja, tetapi ada hubungan dengan mata pelajaran yang lain. Apakah bahasa Indonesia, apakah mungkin dulu ada ilmu bumi ya, sekarang mungkin IPA, yang pengetahuan alam gitu ya. Nah, itu ada juga mungkin ilmu ekonomi dan yang lainnya. Nah, ini ada pendekatan dengan PKN itu harus dikorelasikan baik dengan ilmu-ilmu yang lainnya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini waktu kita hemat. Ya, ini landasan teoritis. Ya, landasan teoritis ini adalah bahwa pendidikan moral Pancasila ini memiliki pengetahuan ilmiah. Kenapa ilmiah? Di sini harus paham betul apa itu Pancasila, ya, sebagai dasar negara dan bagaimana meningkatkan pengetahuan, ya, baik secara normatif, ya, di sini ada mungkin termasuk aplikatif, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini sedikit sekilas aja, ya, landasan teori ini, ya, ada terakhir adalah landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Sosiologis adalah kemasyarakatan, keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kita tanpa pamrih, mau rambutnya keriting yang mungkin dari timur, mau rambutnya yang pirang, ya, termasuk mungkin suku bangsa, ya, nah termasuk juga daerah dan sebagainya. Semua ini tidak, ya sudah diakui, ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Nanti akan dibahas ada dibedakan. Tidak membeda-bedakan apakah itu keanekaragaman suku, bahasa dan yang lainnya, tetapi diikat secara yuridis di sini oleh Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Apabila kita hidup di negara Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, harus terikat dengan hak dan kewajibannya. Oke, ini terakhir ya. Landasan politik yang tadi di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa usahanya ditempuh sebagai warga negara di sini adalah sebagai ada kaitan diarahkan dan mencapai ketahanan kedaulatan masyarakat. Maksudnya bahwa kita harus merasa terpanggil untuk membela bangsa dan negara. Ini masih luas ya. Bapak silakan dibaca aja di tujuan kewarganegaraan ya. Ini tujuannya tadi adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, berpikir secara kritis, rasional, kreatif gitu ya, dan menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Lalu berpartisipasi menjadi anak yang cerdas, bertanggung jawab ya. Nah, ini baik secara sadar ya dan menjadi paham betul akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke, ini sebelum akhir esensinya pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik ya agar tadi memiliki kemampuan dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke. Lanjut ya. Nah, ini urgensi ya. Urgensi ini agar apa? Negara perlu. Nah, di sini kenapa kita memerlukan pendidikan kewarganegaraan ini? Karena negara itu sangat membutuhkan kita. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, ya. Nah, di sini harus memiliki karakter yang cerdas dan memiliki karakter yang tadi ya, memahami apakah itu dasar falsafah yang ada di negara Indonesia. Nah, ini mungkin kesimpulan Bapak. Ya. Ini beberapa permasalahan ya, bangsa dan negara. Sehingga ini di sini diperlukan yang namanya negara atau negara membutuhkan kita sebagai warga negara ya yang tadi yang memiliki karakter warga negara Indonesia atau karakter watak kepribadian Indonesia. Di sini ini adalah mungkin apa dasarnya ya, membangun karakter seperti apa strateginya tadi sudah dijelaskan dan di sini muncul konsensus atau apa yuridisnya ya. Ini landasannya, bahkan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada ya Bhinneka Tunggal Ika. Baik, itu kesimpulannya Ibu Bapak, saya akan coba tayangkan sedikit. Ini mungkin kita hanya 15 menit lagi ya. Mudah-mudahan kalau bisa ditayangkan untuk 20 menit untuk yang ini, apa
Untuk mahasiswa kelompok 1 ya. Coba kita stop screen. Ya. Apakah bisa sedikit ini? Ya. Muncul tidak? Kalau tidak muncul langsung ini ya. Tidak ada ya? Baik. Kok nggak muncul ya? Ya. Nanti mungkin di PR-kan saja untuk videonya ya Bapak-Bapak, saya sharekan di WA aja ya. Ini baru lihat 15 menit lagi. Kelompok 1 untuk tanya jawabnya disatukan dengan yang ini aja ya Bapak-Bapak. Ada yang bertanya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kedengaran suaranya? Ada, Bu. Ya, mangga, hanya 15 menit tidak akan cukup ya. Ini saya lihat barusan videonya 16 menitan. Ya, untuk videonya nanti di-PR-kan, silakan nanti dianalisis ya. Kuis pertemuan 2. Mangga, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin share langsung aja ya. Ya, silakan. Kelihatan nggak, Bu? Belum muncul? Ada nggak, Bu? Belum. Oh, belum muncul. Belum, Mamat. Ada ya, Bu? Ada, silakan. Ya. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada kawan-kawan semua, termasuk ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit terkait hakikat pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pada judul hakikat pendidikan dan kewarganegaraan, di sini ada termin atau redaksi pendidikan sebelum kewarganegaraan. Artinya bukan hanya pemahaman kita terhadap teori-teori tentang kewarganegaraan, semestinya pendidikan dan kewargaan ini harus kita capai dengan bisa menurunkan teori-teori yang ada di kewarganegaraan untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Makanya hakikat pendidikan dan kewargaan menjadi penting bagi kita sebagai orang yang berada di negara hukum untuk tunduk dan patuh atas apa yang menjadi dasar hukum untuk kita semua. Nah, pada materi ini ada sekitar 4 pembahasan. Yang pertama terkait hakikat pendidikan dan kewarganegaraan tersebut itu seperti apa, yang nantinya akan berlanjut kepada dasar-dasar hukum terkait hakikat pendidikan dan kewarganegaraan. Terus nanti juga ada tujuan dan sampai pada terakhir pembahasan ada isi atau esensi dan urgensitas mengapa kita harus belajar terkait pendidikan dan kewarganegaraan. Baik, yang pertama hakikat dasar PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral. Nah, sampai kalimat ini itu menunjukkan bahwasanya erat sekali kaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila sebagai dasar atau ideologi bangsa kita. Makanya butir-butir dari Pancasila itu berkorelasi dengan apapun pendidikan yang kita jalankan di Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari 5 sila yang selalu kita ingat, selalu kita jalankan pada setiap harinya.
Lanjut pada kalimat selanjutnya, yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan kehidupan sehari-hari para peserta didik, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya belajar pendidikan kewarganegaraan bukan hanya belajar terkait teorinya saja, tapi kita harus mengaktualisasikan apa yang kita pahamkan terkait pendidikan kewarganegaraan bisa kita terapkan di masyarakat atau dalam ruang kecil itu di keluarga kita sendiri. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini bisa menjadi salah satu sebab untuk menjalin kerukunan antar tetangga. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini bisa menjadi satu hal untuk mendorong kembali sifat gotong royong yang ada di masyarakat dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi salah satu dasar pemahaman kita semua bahwasanya penting sekali kita belajar terkait pendidikan kewarganegaraan, karena mau tidak mau kita ada di negara hukum, yang mana negara hukum artinya kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang 1945. Itu terkait hakikat dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kedua, dasar hukum dari pendidikan keluarga itu sendiri. Bentar ya Bu, saya ngambil HP dulu. Iya, silakan. Maaf, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada dasar-dasar hukum yang mana dasar hukum ini menjadi salah satu pegangan untuk kita belajar terkait pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama sudah pasti Undang-Undang 1945. Di sana ada berbagai macam terkait pasal-pasal yang menjelaskan bahwasanya sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui negara itu seperti apa, mengetahui sejarah terkait negara itu seperti apa, mengetahui tentang budaya-budaya yang berkembang di negara itu seperti apa. Nah, makanya dasar hukum PKN itu yang pertama ada di Undang-Undang 1945. Yang kedua ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 dan 4.